Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang perikarditis. Perikarditis. Perikarditis adalah iritasi dan peradangan pada membran tipis berbentuk kantong yang melapisi jantung atau perikardium. Perikardium terdiri dari 2 lapisan yang dipisahkan oleh ruang berisi sejumlah kecil cairan, sehingga kedua lapisan ini tidak saling bergesekan. Fungsi perikardium adalah untuk menjaga letak jantung dan membantu kerja organ tersebut. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raden Roro. Gejala perikarditis terbagi menjadi 7. 1. Nyeri yang menusuk di tengah atau sisi kiri dada. 2. Napas pendek atau terengah-engah saat berbaring. 3. Bengkak pada kaki atau perut. 4. Merasa lemah dan lelah. 5. Jantung berdebar. 6. Demam ringan. Dan 7. Batuk. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan Nerina Bintang. Penyebab perikarditis. Yang pertama ada virus seperti enterovirus atau penyebab pilek atau meningitis, virus influenza, adenovirus atau penyebab radang, pneumonia dan bronkitis, sitomegalovirus, herpes simplex, dan virus lainnya seperti HIV dan hepatitis C. Yang kedua, infeksi bakteri seperti tuberkulosis. Ketiga, kanker dari bagian tubuh lain yang menyebar dan merusak jaringan perikardium. Keempat, serangan jantung, di mana jaringan otot yang rusak dapat mengiritasi perikardium. Kelima, cedera dada yang berat atau operasi jantung yang mencederai atau mengiritasi perikardium. Yang keenam, kelainan peradangan sistematik atau systematic inflammatory disorder, antara lain lupus dan artritis reumatoid. Yang ketujuh, obat-obatan seperti penisilin atau beberapa obat kemoterapi. Yang kedelapan, radioterapi. Paparan radiasi dalam radioterapi, khususnya pada terapi kanker payudara dan kanker paru, dapat merusak jaringan perikardium. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya oleh Vivi Meviano. Diagnosis perikarditis. Diagnosis perikarditis ditetapkan berdasarkan riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, dan hasil tes yang dilakukan oleh penderita, antara lain A. Tes darah, untuk memeriksa adanya infeksi dan menilai fungsi organ seperti hati dan ginjal. B. Pemeriksaan foto rongsen dada, untuk melihat gambar jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Apabila terdapat efusi perikardium, maka jantung akan tampak membesar pada hasil pemeriksaan ini. C. Ekokardiografi, menggunakan gelombang suara untuk mendapatkan gambaran jantung dan melihat adanya cairan yang terkumpul dalam ruang perikardium. D. Elektrokardiogram atau EKG, untuk mendeteksi dan merekam aktivitas kelistrikan jantung, di mana gambaran tertentu pada hasil rekam EKG dapat menunjukkan adanya perikarditis. E. CT scan, pemindaian dengan menggunakan elektromagnetik mampu menghasilkan gambaran jantung dan perikardium secara lebih jelas. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menyingkirkan kemungkinan penyebab lainnya pada nyeri dada. F. MRI scan, dilakukan untuk mendapatkan gambaran detail jantung dan jaringan jantung. Dari hasil pemeriksaan dapat terlihat apabila ada penebalan, peradangan, maupun perubahan lain pada perikardium. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marcella Putri. Pengobatan perikarditis. 1. Obat antiinflamasi non-steroid berfungsi untuk mengurangi peradangan perikardium dan menghilangkan rasa nyeri di dada. Obat yang biasa diberikan adalah ibuprofen dan aspirin. 2. Colchicine, mengurangi peradangan dengan cara membunuh sel radang tertentu dan menurunkan resiko kekambuhan.
3. Kortikosteroid. Kortikosteroid dapat menghambat respon imun tubuh sehingga proses peradangan berkurang. 4. Antibiotik. Diberikan jika penyebab perikarditis adalah infeksi bakteri. Tindakan pengobatan. Perikardiektomi. Tindakan ini diindikasikan untuk kasus perikarditis konstitutif di mana sebagian lapisan jantung ini mengalami kekakuan. Tujuannya untuk mengambil bagian yang kaku tersebut, sehingga fungsi pompa jantung akan kembali normal. Perikardiosintesis. Prosedur yang dilakukan untuk mengeluarkan timbunan cairan dari ruang perikardium dengan menggunakan selang kecil dan bisa berlangsung selama beberapa hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Natasha Helena. Komplikasi perikarditis. Terdapat 2 komplikasi pada perikarditis. Yang pertama, tamponet jantung. Kondisi ini terjadi jika jumlah cairan di dalam kantung perikardium terlalu banyak, sehingga menekan jantung dan menghalangi aliran darah ke jantung. Tamponet jantung bisa berakibat fatal jika tidak ditangani dengan segera. Yang kedua, perikarditis konstriktif. Peradangan perikardium yang berlangsung lama dan hilang timbul akan menyebabkan terbentuknya jaringan parut. Jaringan parut ini membuat perikardium menjadi kaku dan tidak dapat meregang dengan normal, sehingga menghalangi gerakan jantung dan menghambat fungsi jantung. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.